Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi struktur tubuh manusia. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Desti Suci Ramadana bersama rekan-rekan saya Cindy Asri Nur Pratiwi dan Muhammad Fahmi Erlangga. Dalam mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Tubuh Manusia dengan dosen pengampu Bapak Mahmud Rudini, SPD MSI. Nah, langsung kepada slide atau materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Desti Suci Ramadana. Pada slide ini adalah saya akan membahas mengenai sel. Nah, untuk sel sendiri adalah unit struktural dan fungsional terkecil yang berada di dalam tubuh manusia. Nah, untuk sel terdiri dari 3 komponen dasar. Maksudnya apa sih? Maksudnya di sini saat kita melihat oleh mikroskop cahaya, untuk yang terlihat itu ada membran sel atau pelindung sel yang di bagian terluar, ada sitoplasma atau cairan selnya, dan yang terakhir ada nukleus. Untuk slide selanjutnya di sini ada sel dan bagian-bagiannya. Nah, kita dapat melihat di situ ada sel hewan. Kenapa sih manusia dimasukkan ke dalam sel hewan? Karena manusia itu bagian-bagiannya atau bentuknya mirip sekali dengan hewan, berbeda dengan manusia, sehingga mengapa di sini yang kita bahas adalah sel hewan, sebab manusia itu selnya sama seperti hewan dan bukan seperti sel tumbuhan atau juga sel bakteri. Nah, untuk bagian-bagian sel bisa dilihat sendiri, di situ ada flagel, ada silia, ada mikrotubul, ada mikrofilamen, ada tilamen, ada mikrofili, ada perisentriol, ada sentriol, membran plasma, vesikel secretory, lisosom, ada peroksisom, ada mitokondria, ada mikrotubulus, ada nukleus, ada kromatin, selaput sel, selaput inti, nukleolus atau anak inti, ada granul, ada sitosol. Sitosol ini adalah cairan di dalam sel. Ada RE itu terbagi menjadi 2, yaitu ada RE kasar dan RE halus. RE kasar sendiri adalah RE yang ditempeli dengan ribosom. Nah, ada ribosom. Ribosom itu tersebar di dalam sitosol atau sitoplasma. Ada kompleks Golgi atau badan Golgi dan ada mikrofilamen. Nah, pada slide selanjutnya saya akan membahas mengenai komponen dasar sel dan juga organel-organel sel yang berada di dalam sel itu. Yang pertama ada membran sel. Membran sel itu adalah bagian terluar yang berada di sel, yang berfungsi untuk melindungi sel dari wilayah luar. Membran sel sendiri ini ada 2, yaitu ada 2 layer gitu, ada 2 lapis ya, atau biasa disebut dengan fosfolipid bilayer. Kenapa fosfolipid? Karena layer-layernya ini memiliki fosfo dan lipid atau lemak. Terus di situ ada gambar, yaitu ada rantai karbohidrat, ada kanal membran, protein integral, terus ada juga protein periferal yang berada di pinggir ya. Terus ada juga fosfo dan ada lipidnya. Fosfo itu
yang berada di atas, yang bulat, sedangkan lipid itu yang bentuknya kurus dan seperti huruf V itu. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian dari sel antara nukleus dan membran plasma. Jadi di sini sitoplasma itu seperti cairan. Tapi bentuknya sitoplasma itu bukan cairan, melainkan medium semi cair yang mengandung air dan berbagai molekul yang terlarut di dalam sel itu. Yang ketiga ada nukleus. Nukleus adalah struktur utama dalam sel manusia. Nukleus itu sangat penting. Kenapa? Karena menyimpan materi genetik atau DNA untuk menentukan karakter dari sel tubuh dan fungsi metabolik. Selanjutnya ada organel-organel sel. Nah, organel sitoplasma atau organel sel ini adalah organel yang kecil yang berada di dalam sitoplasma sel. Setiap tipe organel mempunyai struktur dan peranan yang spesifik dalam fungsi sel. Yang pertama ada mitokondria. Mitokondria itu adalah tempat respirasi utama untuk aerobik atau penghasil energi yang berupa ATP. Kedua ada ribosom. Ribosom itu terdiri dari subunit kecil dan subunit besar. Setiap subunit mengandung protein dan RNA yang berfungsi untuk melakukan sintesis protein. Yang ketiga ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma adalah sistem kompleks dari kanal membran yang membentang di seluruh sitoplasma. Retikulum endoplasma itu ada dua, yaitu ada retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Bedanya pada retikulum endoplasma kasar itu terdapat atau ditempeli dengan ribosom. Keempat itu ada aparatus Golgi atau badan Golgi. Aparatus Golgi dinamai sesuai dengan penemunya, yaitu Camillo Golgi yang menemukan aparatus tersebut di dalam sel pada tahun 1898. Organel ini tampak sebagai tumpukan kantong atau bentuknya itu seperti kantong-kantong membran yang datar yang biasanya terletak dekat dengan nukleus dan terhubung ke retikulum endoplasma. Fungsinya adalah untuk transportasi zat. Nah, yang kelima itu ada lisosom. Lisosom dibentuk oleh aparatus Golgi. Lisosom adalah vesikel kecil yang mengandung enzim pencernaan hidrolitik. Untuk enzim yang berada di lisosom itu digunakan untuk mencerna bakteri yang masuk ke dalam sel. Terus bagian sel yang perlu diganti atau adanya pergantian. Dan yang ketiga keseluruhan sel yang sudah rusak. Di slide selanjutnya ini ada peroksisom. Peroksisom adalah membran yang terkait atau terikat vesikel yang bentuknya lebih kecil dari lisosom, sehingga juga dikenal sebagai mikrobodi yang banyak terdapat pada sel epitel, hepatosis, dan tubular. Selanjutnya ada sitoskeleton. Sitoskeleton adalah sistem kompleks dari serat yang mempertahankan struktur dari sel dan memungkinkan untuk mengubah bentuk dan bergerak. Kedelapan, itu ada sentriol. Sentriol adalah struktur berbentuk silinder yang terdiri dari 9 triplet mikrotubuli dan berfungsi penting dalam proses pembelahan sel untuk membentuk benang-benang spindle atau benang gelondong dan membentuk asters. Kesembilan, itu ada silia. Silia dan flagel adalah penonjolan dari sel yang dapat bergerak baik seperti gelombang atau cambuk atau kaku.
Terus ke-10 itu ada mikrofili. Mikrofili adalah perpanjangan dari membran sel yang bentuknya lebih kecil dan jumlahnya lebih banyak daripada silia. Nah, kami akan membahas mengenai mekanisme transport melintasi membran sel. Jadi di sini mekanisme transport itu terbagi menjadi dua, yaitu ada transport pasif dan transport aktif. Transport pasif mengacu kepada transport senyawa sepanjang gradien tanpa membutuhkan energi. Jadi tanpa membutuhkan yang namanya ATP. Itu ada difusi. Difusi itu mengacu kepada pergerakan atom, ion, atau molekul dari area dengan konsentrasi tinggi ke area yang berkonsentrasi rendah. Difusi melalui membran sel terbagi ke dalam dua tipe. Itu pertama ada difusi sederhana, yang kedua ada difusi terfasilitasi. Difusi sederhana adalah gerakan acak dari suatu atom molekul dengan konsentrasi tinggi ke arah dengan konsentrasi rendah sampai terdistribusi secara merata. Contohnya itu ada air yang dimasukkan oleh tinta berwarna. Jadi tinta itu awalnya kita teteskan setetes, kemudian tinta dapat menyebar ke seluruh permukaan air. Yang kedua itu ada difusi terfasilitasi, suatu tipe difusi yang melibatkan molekul karier atau pembawa, molekul yang larut air seperti glukosa dan gula lainnya, beberapa asam amino, vitamin yang larut air, dan ion tidak dapat ditransfer secara difusi sederhana karena mereka tidak dapat larut dalam fosfolipid. Di dalam slide ini ada gambar difusi terfasilitasi. Jadi di situ ada gambar gradien konsentrasi. Di situ ada di gambar itu yang orange itu menggambarkan adalah sitosol atau sitoplasma yang berbentuk sol. Terus membran plasma itu yang warnanya biru, putih, biru. Membran plasma itu tadi ada dua, dua layer yang terdiri dari fosfo dan lipid, atau biasa disebut fosfolipid bilayer. Yang di luar atau yang berwarna biru itu ada cairan ekstraseluler. Nah, di sini ada keterangan gambar, yaitu molekul glukosa berkaitan dengan protein karier atau protein pembawa tadi, spesifik dalam membran sel. Penggabungan ini menjadikan dapat larut dalam lipid sehingga dapat berdifusi melintasi membran sel. Ketika mencapai bagian dalam sel, molekul dari glukosa itu dilepaskan dan protein karier atau protein pembawa itu mengangkut glukosa yang lainnya lagi dan membawanya melintasi membran. Tipe transfer ini disebut difusi yang dimediasi karier atau pembawa. Difusi yang dimediasi karier dibatasi oleh jumlah protein karier yang ada, sehingga pada tingkat tertentu dapat terjadi saturasi. Untuk difusi terfasilitasi itu terbagi atas unipor atau protein karier mentransfer hanya satu tipe molekul atau yang kita kenal dengan satu ion satu arah. Yang kedua ada simpor, transfer satu senyawa lainnya dalam arah yang sama. Jadi transfer satu senyawa, transport antara dua ion yang melewati satu arah atau biasa disebut dua ion satu arah. Dan yang terakhir ada antipor, protein karier menukar satu senyawa untuk yang lainnya atau biasa disebut dengan dua ion dua arah. Nah, di slide selanjutnya ini ada osmosis. Osmosis adalah difusi dari air atau pelarut yang melintasi membran semipermeabel yang selektif
atau selektif permeabel seperti membran plasma. Osmosis bergantung kepada tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah gaya yang diperuntukkan untuk mencegah air bergerak secara osmosis melintasi membran. Di situ ada gambar. Yang di sebelah kiri itu adalah molekul-molekul air, yang di sebelah kanan itu ada molekul terlarut, dan di tengah-tengah itu ada membran selektif permeabel. Terus di situ airnya berpindah ke molekul yang membutuhkan air. Gerakan osmosis di situ untuk memberikan tekanan yang seimbang sehingga osmosis ini diberi tekanan di bagian kanan itu atau biasa disebut tekanan diberikan atau disebut tekanan osmotik agar proses pengembalian ke kondisi semula. Nah, di slide ini kita contohkan itu ada sel darah yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Di situ yang pertama itu yang A, larutan isotonik. Kenapa disebut larutan isotonik? Karena kondisi garam yang berada di luar sel dan yang berada di dalam sel itu seimbang, sehingga pelarut itu bolak-balik keluar masuk antara luar dan dalam itu dalam keadaan seimbang. Ini ada gambar yang B. Sel darah itu kondisinya di dalam sel itu kekurangan pelarut atau kebanyakan garam, sedangkan yang air yang berada di luar sel itu lebih banyak dibandingkan garamnya, sehingga molekul air itu memasuki sel darah, makanya sel darah itu menggembung sehingga nanti pecah atau yang disebut dengan hemolisis. Dan yang terakhir atau gambar C, di situ sel darahnya mengkerut. Kenapa? Dikarenakan atau disebabkan sel pelarut yang berada di dalam sel itu kebanyakan air, sedangkan garamnya lebih sedikit. Untuk air atau pelarut yang berada di luar sel itu lebih sedikit kandungan pelarutnya, sedangkan garamnya lebih banyak, sehingga pelarut yang berada di dalam sel itu keluar, menyebabkan sel itu mengkerut atau menciut yang biasa disebut dengan krenasi. Nah, untuk osmosis itu ada reverse osmosis, adalah proses di mana air atau pelarut lainnya mengalir dalam arah yang berlawanan dari area dengan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah dari zat terlarut. Tipe osmosis itu ada endosmosis atau pergerakan ke dalam, dan eksosmosis atau gerakan air dari sel keluar. Jadi yang seperti pada sel darah tadi itu airnya ada yang keluar apabila kondisi di luar sel itu membutuhkan air, dan air itu ke dalam apabila kondisi di dalam sel itu membutuhkan air. Yang ketiga kita bahas itu ada filtrasi. Dalam difusi dan osmosis, partikel baik berupa zat terlarut, pelarut, atau keduanya dapat melalui membran dengan pergerakan acakan. Pergerakan acaknya itu berdasarkan gradien konsentrasi. Dalam filtrasi, pergerakan partikel didasarkan pada gradien tekanan, di mana partikel melalui membran dengan dorongan tekanan. Contoh filtrasi dalam tubuh manusia adalah di ujung kapiler pembuluh darah. Nah, ini selanjutnya itu setelah kita bahas transport pasif, selanjutnya kita bahas transport aktif. Transport aktif tadi itu adalah transport yang melibatkan energi atau yang berupa dengan ATP. Transport aktif berbeda dari difusi terfasilitasi, di mana pada transport aktif menggunakan energi untuk menggerakkan molekul atau ion melintasi membran dengan melawan gradien
entrasi. Dikenal dengan dua cara penggunaan energi ke transporter, menggunakan ATP secara langsung dalam proses transportasi aktif primer dan menggunakan gradien elektrokimia untuk mendorong proses melintasi membran pada transport aktif sekunder. Yang pertama di sini ada transport aktif primer. Transport aktif primer memerlukan protein karier atau protein pembawa dengan menggunakan energi seluler dalam bentuk ATP. Transport itu sendiri adalah suatu enzim yang disebut dengan ATPase yang mengkatalis pemecah ATP. Nah, karena sel tadi gambarnya kecil, di sini kami perbesar yaitu menjadi besar. Di sini ada contoh gambar transport aktif pola natrium kalium atau Na+ bersama dengan ATPase. ATPase di sini ada enzim menolak ion natrium Na+ dan membawa ion kalium atau K+ ke dalam sel. Di situ ada gradien Na+ itu keluar, sedangkan K+ masuk ke dalam. Dalam proses ini adalah antipor atau dua ion dengan dua arah. Nah, yang kedua itu ada transport aktif sekunder. Dalam proses transport aktif sekunder, transport digerakkan secara tidak langsung oleh energi yang tersimpan dalam bentuk perbedaan konsentrasi ion antara dua sisi membran. Yang dihasilkan oleh transport aktif primer, sistem transport aktif sekunder adalah sistem penggandengan yang menggerakkan lebih dari satu molekul atau ion pada waktu yang sama. Pada gambar yang di kiri itu adalah antipor atau dua ion dua arah, dan di sini ada Ca+ keluar dan Na+ masuk ke dalam sel, sedangkan Ca+ itu keluar di dalam sel. Dan yang di sebelah kanan itu ada kita sebut dengan simpor atau dua ion satu arah. Jadi di sini Na+ dan glukosa sama-sama masuk ke dalam sel. Selanjutnya di sini ada transport vesicle. Cairan yang mengandung partikel besar dan makromolekul seperti protein tidak dapat melewati membran melalui difusi atau dengan mekanisme transport aktif, sehingga ditransport dalam kantung membran yang disebut vesicle. Proses transport vesicle memerlukan energi dalam bentuk ATP. Mekanisme transport vesicle termasuk endositosis, eksositosis, dan transitosis. Endositosis itu adalah suatu proses yang menggunakan membran plasma untuk menelan partikel padat dan butiran kecil. Terdapat 3 tipe endositosis yang terjadi di dalam sel. Yang pertama ada pinositosis atau yang dikenal juga dengan endositosis cairan atau cell drinking. Suatu vesicle endositosis yang menelan volume kecil butiran cairan ekstrasel kemudian menyatu dengan membran sel dan melepaskan isinya ketika vesicle sudah berada di dalam sitoplasma. Selanjutnya itu fagositosis atau cell eating atau sel yang memakan, yaitu suatu proses di mana sel dapat menelan partikel padat seperti bakteri, jaringan mati, kotoran sel, dan benda asing. Terus selanjutnya ada endositosis yang dimediasi dengan reseptor. Dalam proses ini zat yang akan ditransport berkaitan dengan protein reseptor spesifik yang ada pada permukaan sel. Selanjutnya itu eksositosis atau keluar. Eksositosis adalah kebalikan dari endositosis, yang dimana proses transport vesicle yang mengeluarkan zat-zat dari bagian dalam sel keluar sel. Terus ketiga itu ada transitosis. Transitosis terjadi dalam sel kapiler, endotel, dan sel epitel interstinal untuk menggerakkan zat-zat melintasi sel melalui proses endositosis dan eksositosis.
Nah, di sini ada gambar transport vesikel endositosis dan eksositosis. Jadi yang gambar A itu selnya apa sih, proses pemasukan atau endositosis cairan ekstraseluler partikel itu masuk ke dalam sel. Sedangkan yang di sini adalah yang di gambar B atau di sebelah kirinya itu proses eksositosis atau proses pengeluaran. Sedangkan yang di bawah itu ada gambar dari transitosis atau proses masuk dan proses keluar. Nah, ini ada proses transport lainnya. Sejauh ini kita telah mempelajari transport melintasi membran, yaitu pergerakan zat-zat antara cairan dalam sel dan cairan luar sel melalui membran sel. Beberapa dari proses ini yang kita bahas secara singkat itu ada transport melintasi epitel dan ultrafiltrasi. Transport melintasi epitel itu ada transport melibatkan pergerakan zat dari satu sisi epitel ke sisi lainnya. Terdapat dua jalur di mana zat-zat dapat melintasi lapisan sel epitel, yaitu yang pertama ada jalur praseluler di mana difusi terjadi antara sel epitel yang berdekatan, dan yang kedua ada jalur transseluler di mana senyawa bergerak ke dalam sel epitel melintasi membran apikal dan basolateral, difusi melalui sitosol dan keluar melintasi arah yang berlawanan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Cindy Asri Nur Pratiwi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan. Jaringan adalah sekelompok sel dengan struktur dan fungsi yang mirip. Jaringan berperan terhadap fungsi organ di mana dia ditemukan. Jaringan tubuh dapat dikelompokkan dalam 4 tipe utama sesuai struktur dan fungsinya. Berikut ada gambar tipe jaringan pada tubuh manusia. Ada 4 tipe utama sesuai struktur dan fungsinya. Yang pertama ada jaringan epitel yang berfungsi menutupi permukaan tubuh dan dinding organ berongga, rongga tubuh, dan saluran, juga membentuk kelenjar. Kemudian ada jaringan ikat yang berfungsi melindungi dan menyokong tubuh dan organ-organnya. Kemudian ada jaringan otot yang terdiri dari sel-sel khusus untuk kontraksi dan menghasilkan tenaga. Dan ada jaringan syaraf yang berfungsi mendeteksi perubahan dalam berbagai kondisi di dalam dan di luar tubuh dan direspon oleh sinyal elektrik yang hasilnya disebut potensial aksi saraf atau impuls saraf yang mengaktifkan kontraksi otot dan sekresi kelenjar. Kemudian ada jaringan epitel yang membentuk penutup dan dinding lapisan di seluruh tubuh, tidak ditutupi oleh jaringan lain sehingga mempunyai permukaan bebas. Jaringan epitel ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, baris selektif yang membatasi atau membantu transport zat-zat ke dan dari dalam tubuh. Kemudian fungsi yang kedua sebagai permukaan sekretarian yang melepaskan produk-produk yang dihasilkan oleh sel ke dalam permukaan bebas. Fungsi yang ketiga sebagai permukaan pelindung yang menahan jaringan dari pengaruh abrasif oleh lingkungan. Kemudian ada jaringan epitel yang berdasarkan bentuk, ada sederhana, ada bertingkat, dan ada kelenjar. Di sini ada squamosa dan squamosa sederhana, dan juga ada squamosa bertingkat. Terus kemudian ada bentuk kuboid, yaitu ada kuboid sederhana, dan bertingkat ada pseudo bertingkat. Kemudian ada kolumnar dan kolumnar sederhana. Pengelompokan sel epitel berdasarkan bentuknya ada epitel sederhana atau simple epithelium, ada epitel bertingkat atau stratified epithelium, dan epitel kelenjar atau glandular epithelium. Kemudian ada epitel squamosa sederhana atau simple squamosa epithelium, sel squamosa sederhana pada ginjal. Terdapat 2 epitel squamosa sederhana dalam tubuh kita yang mempunyai nama khusus sesuai dengan lokasinya. Ada endotelium atau penutup bagian dalam, menjadikan permukaan licin, mengurangi gesekan pada dinding pembuluh limfa dan semua organ berongga seperti sistem kardiovaskuler atau pembuluh darah dan jantung.
Kapiler terdiri dari endotelium yang khusus dan tipis, sehingga sangat efisien untuk pertukaran nutrisi dan sisa residu antara pembuluh darah dan jaringan sel di sekitarnya. Kemudian terdapat juga mesotelium atau penutup bagian tengah, yaitu epitel yang ditemukan dalam dinding membran serosa, selaput yang melapisi rongga ventral dan menutupi organnya. Selanjutnya epitel kuboid sederhana, yaitu terdiri dari satu lapis sel yang berbentuk kubus. Epitel kuboid sederhana ditemukan sebagai penutup ovarium, dinding tubuh ginjal, dan kebanyakan kelenjar seperti kelenjar tiroid, pankreas, dan saliva. Merupakan contoh dari epitel kelenjar yang fungsinya sebagai sekresi. Kemudian ada epitel kolumnar sederhana atau simple columnar epithelium. Sel ini memiliki fungsi khusus untuk sekresi dan absorpsi. Ditemukan pada dinding lambung dan usus, di mana pada bagian ini memiliki fungsi untuk mengkreasikan enzim pencernaan dan absorpsi nutrisi. Pada dinding usus kecil, sel ini mengkreasikan enzim pencernaan dan juga menyerap hasil akhir pencernaan dari rongga usus ke dalam darah dan limfa untuk dapat menyerap secara efisien, dan sel kolumnar pada usus kecil memiliki mikrofili. Kemudian di epitel pseudo bertingkat, yaitu sel silia dan goblet, sering terkait dengan epitel pseudo bertingkat kolumnar. Epitel pseudo bertingkat kolumnar terdapat pada sistem reproduksi pria. Di sini silia membantu mendorong sperma dari satu area ke area yang lainnya. Kemudian ada epitel bertingkat yang mengandung lebih banyak lapisan sel. Epitel bertingkat dinamai sesuai dengan tipe sel pada permukaan apikal, seperti pada permukaan kulit dan dinding mulut. Yang pertama ada apikal squamosa bertingkat, sangat tebal karena terdiri dari beberapa lapis sel. Sel terletak di permukaan sel darah yang berbentuk gepeng. Sel-sel terletak pada lapisan bawah dekat dengan basement membran, biasanya kuboid atau kolumnar. Sel-sel ini mengalami mitosis karena sel terletak pada permukaan. Sel ini mudah mengalami kerusakan, terkelupas, dan mudah digantikan oleh sel dari lapisan yang lebih dalam. Karena jaringan ini tebal, epitel squamosa bertingkat ditemukan pada daerah yang memiliki fungsi perlindungan yang utama. Kemudian epitel squamosa bertingkat membentuk lapisan kulit terluar dan disebut sebagai keratinasi karena menghasilkan protein keratin dan sel-sel permukaan mati. Selanjutnya ada epitel kuboid bertingkat. Biasanya terdiri dari dua lapis sel yang berbentuk kubus dan berfungsi sebagai penguat dinding lumen. Lokasinya pada kelenjar keringat, pankreas, dan saliva. Kemudian ada epitel transis bertingkat. Epitel transis bertingkat di mana sel permukaan mengubah bentuk dari kuboid menjadi gepeng atau squamosa, misalnya pada kandung kemih yang dilapisi oleh epitel transisi. Kemudian di sini ada gambar epitel transisi bertingkat pada kantung kemih. Ketika kandung kemih kosong dan berkontraksi, dinding epitel menjadi sel kuboid. Ketika kandung kemih terisi dan meregang, sel menjadi lebih tipis dan menjadi squamosa. Epitel transisi memungkinkan kandungan kemih untuk mengisi dan meregang tanpa merobek lapisan. Kemudian epitel kelenjar. Epitel kelenjar adalah epitel yang khusus untuk menghasilkan dan mengkreasikan suatu zat. Kelenjar dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu eksokrin dan endokrin. Jika kelenjar mengkreasikan sekretnya ke permukaan bebas melalui suatu duktus disebut kelenjar eksokrin. Jika kelenjar mengkreasikan sekretnya secara langsung ke dalam darah, maka disebut sebagai kelenjar endokrin. Kemudian ada jaringan ikat. Tipe jaringan utama kedua adalah jaringan ikat. Tipe jaringan ini memungkinkan pergerakan dan memberikan sokongan atau dukungan untuk jenis jaringan lainnya. Jaringan ikat dapat dikelompokkan ke dalam 3 subkelompok, yaitu jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, dan jaringan ikat khusus. Jaringan ikat berbeda dari tipe-tipe jaringan lainnya, yang mana terdiri dari sel yang terpisah dari satu dengan yang lainnya oleh matriks ekstraseluler. Kemudian fungsi jaringan ikat yang pertama adalah untuk menutupi dan melindungi jaringan lainnya seperti hati dan ginjal, mengikat jaringan satu dengan jaringan lainnya, menyokong dan menggerakkan bagian tubuh, dan menyimpan zat-zat.
Jenis sel dalam jaringan ikat bervariasi sesuai dengan jenisnya, yaitu ada fibroblast, ada makrofag, sel plasma, sel mas, adiposit, dan leukosit. Kemudian ada jenis-jenis jaringan ikat. Yang pertama ada jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar juga biasa disebut jaringan ikat areolar, yaitu salah satu jaringan yang paling banyak terdistribusi dalam tubuh. Jaringan ini berfungsi untuk membungkus material dalam tubuh. Jaringan ikat longgar dapat ditemukan di bawah jaringan epidermis kulit dan di bawah jaringan epitel yang dimiliki oleh semua sistem tubuh bagian luar. Sel jaringan areolar atau ikat longgar disebut fibroblast. Kemudian ada jaringan adiposa atau jaringan lemak, yaitu jaringan ikat longgar khusus yang di dalamnya terdapat sangat sedikit matriks interseluler. Jaringan adiposa membentuk suatu bantalan pelindung sekitar ginjal, jantung, bola mata, dan berbagai sendi. Kemudian ada jaringan ikat padat, tersusun dari lapisan dengan lapisan protein yang padat. Jaringan ini dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan pada susunan serat dan proporsi dan dari kolagen yang padat serta serat elastis yang fleksibel. Ada jaringan ikat elastis, yaitu sesuai dengan namanya, jaringan ikat elastis utamanya adalah serat elastin. Salah satu lokasinya adalah dalam dinding arteri besar. Kemudian ada jaringan ikat penyokong, ada kartilago, terdiri dari sel kartilago dalam suatu matriks yang kaku secara ekstensif dan relatif. Hampir semua permukaan kartilago dikelilingi oleh lapisan jaringan irregular padat yang disebut dengan perikordium. Kemudian ada kartilago hyalin, memiliki sejumlah besar serat kolagen dan proteoglikan. Serat kolagen tersebar secara merata di seluruh zat-zat substansial atau fibrokartilago. Kemudian ada fibrokartilago yang memiliki serat kolagen yang lebih banyak dari proteoglikan dibandingkan dengan kartilago hyalin. Fibrokartilago memiliki bundaran serat kolagen yang lebih tebal dan tersebar melalui matriksnya. Kemudian ada kartilago elastis yang memiliki sejumlah serat elastis selain kolagen dan proteoglikan yang tersebar ke seluruh matriksnya, ditemukan di daerah yang memiliki sifat tertentu. Kemudian ada jaringan tulang. Jaringan tulang adalah jaringan yang paling kaku dari semua jaringan ikat. Tulang berfungsi sebagai tempat pelekatnya otot dan bertindak sebagai tuas mekanik untuk melakukan gerakan. Tulang juga berperan terhadap pembentukan sel dan darah, berfungsi sebagai tempat penyimpan garam-garam mineral. Unit struktural silinders disebut osteon. Ada dua tipe tulang, yaitu ada spongy bone yang artinya tampak seperti spons atau gabus. Ada juga compact bone, lebih padat dan hampir tidak ada ruang antara beberapa lapisan tipis atau lamela tulang. Kemudian jaringan ikat cair yang terdiri dari jaringan darah. Darah adalah jaringan ikat yang unik karena hanya memiliki matriks cair. Darah bertindak sebagai pengangkut senyawa-senyawa ke seluruh tubuh. Sel darah dihasilkan dari stem sel dalam sumsum tulang merah. Sel darah terdiri dari sel darah merah eritrosit, platelet, trombosit, dan 5 jenis sel darah putih leukosit, dan yaitu neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, dan limfosit. Kemudian ada jaringan limfa. Limfa adalah cairan ekstraseluler yang mengalir dalam pembuluh limfatik. Limfa adalah jaringan ikat cair yang terdiri dari beberapa tipe sel dalam matriks ekstraseluler cair yang jernih yang mirip dengan plasma darah tetapi sedikit protein. Kemudian ada jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan khusus untuk kontraksi. Ketika berkontraksi, jaringan ini memendek dan menghasilkan tipe gerakan. Jaringan ini memiliki sel dalam jumlah banyak dan disuplai dengan pembuluh darah. Kemudian berdasarkan struktur terdapat 3 tipe jaringan otot. Yang pertama ada otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Berikut ada gambar otot rangka yang terdiri dari serat otot rangka, inti sel, dan garis otot rangka. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang berikutnya. Materi selanjutnya yaitu ada organ dan sistem organ. Nah, sistem organ ini terdiri dari 2 atau lebih dari 4 tipe jaringan, yang mana tersusun dalam berbagai proporsi, seperti lapisan, tabung, buntelan, dan irisan. Nah, setiap organ tubuh manusia ini terdiri dari 2 atau lebih jaringan yang bekerja sama sehingga memungkinkan organ tersebut untuk melakukan fungsi spesifiknya.
Selanjutnya ada organ bagian anterior dan posterior dan organ dalam tubuh. Nah, organ bagian anterior dan posterior ini terdiri dari kepala, dahi tunggal, terus tulang dada, punggung, kaki, kulit, telapak tangan, pergelangan tangan, dan lain-lain. Sedangkan organ dalam tubuh ini terdiri dari otak, luring, apalagi sumsum tulang belakang, terus juga leher, jantung, paru-paru, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada sistem organ. Sistem organ ini tersusun dalam kelompok fungsional, yang mana fungsi tunggalnya akan terkoordinasi untuk melakukan fungsi sistem yang spesifik. Nah, kelompok fungsional dari yang terkoordinasi ini nanti disebut dengan sistem organ. Nah, selanjutnya ada sistem organ dan fungsinya. Nah, ada integumenta yang berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya dan membantu mengatur suhu tubuh. Selanjutnya ada kerangka yang berfungsi untuk mendukung tubuh, melindungi organ vital, menyimpan mineral, dan menghasilkan unsur berbentuk. Selanjutnya ada otot. Otot ini berfungsi untuk menggerakkan tubuh dan bagian tubuh sehingga menghasilkan panas dan menghasilkan panas. Selanjutnya ada respirasi. Respirasi ini berfungsi untuk menukar O2 dan CO2 antara udara dan darah di paru-paru, pengaturan pH, dan menghasilkan suara. Terus ada kordivaskular yang berfungsi untuk mengangkut panas dan material dan sel-sel dalam tubuh. Kemudian ada limfoid. Nah, limfoid ini berfungsi untuk mengumpulkan dan membersihkan cairan serta mengembalikannya ke darah dan memberikan kekebalan dalam tubuh. Nah, yang selanjutnya ada perkemihan. Perkemihan ini mengatur volume dan komposisi darah dengan membentuk dan mengeluarkan urin. Selanjutnya ada endokrin. Endokrin ini berfungsi untuk mensekresikan hormon dan mengatur tubuh. Ada pencernaan, ya tentunya berfungsi untuk mencerna makanan dan juga menyerap nutrisi. Ada juga saraf. Saraf ini berfungsi untuk mengkoordinasi secara cepat fungsi tubuh dan juga mempermudah pembelajaran dan memori. Ada reproduksi pria. Reproduksi pria ini menghasilkan sperma dan mengirimkannya ke dalam vagina saat berhubungan seksual. Selanjutnya ada reproduksi wanita. Ya jelas reproduksi wanita ini menghasilkan oosit, menerima sperma, menyediakan perkembangan intrauterin, serta pengembangan keturunan, dan juga memungkinkannya untuk melahirkan bayi atau memungkinkannya untuk kelahiran. Nah, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya Eri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.